Tiga, dua, satu, buka bukumu, kita bertemu di T Edu. Salam jumpa kawan-kawan sekalian, ketemu lagi dalam podcast T Education. Kali ini alhamdulillah kita berbeda lagi situasinya. Hari ini saya diperkenankan untuk silaturahmi ke kediaman Bapak Dr. Yudi Widakdo Harimurti. Beliau adalah salah satu dosen senior di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura di Fakultas Hukum. Nah, hari ini kita akan berbicara terkait dengan Pancasila, Pak Yudi, karena kemarin adalah tanggal 1 Juni kita memperingati hari lahir Pancasila, sehingga hari ini kita akan bicara tentang Pancasila. Tapi sebelum itu saya ucapkan terima kasih buat kawan-kawan sekalian yang telah mensubscribe channel ini, dan bagi yang hari ini sedang menyaksikan tayangan video ini, saya belum mensubscribe channel ini, kami mohon agar berkenan meluangkan sedikit waktu untuk mensubscribe channel ini supaya kita bisa berjumpa dan diskusi dengan tema-tema yang lainnya. Baik, Pak Yudi, beliau ini adalah guru saya juga, dosen yang sangat senior di Fakultas Hukum Trunojoyo Madura, Pak Dr. Yudi Widakdo Harimurti. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mas Salib. Jadi beliau ini pengajar di Fakultas Hukum bidang hukum tata negara, ya, Pak, atau pemerintahan. Dan beliau juga satu-satunya di Fakultas Hukum yang memiliki sekolah kewarganegaraan, ya, Pak. Khusus calon dosen pendidikan kewarganegaraan dari Lemhanas, dan itu tidak gampang, tidak semua dosen memiliki sertifikasi atau kursus tentang itu, dan ini Pak Yudi satu-satunya di Fakultas Hukum yang memiliki tentang itu, sehingga pas hari ini kita bicara tentang Pancasila dengan beliaunya. Jadi gini Pak Yudi, sekarang ini kan kondisinya berbeda, Pak, ya, dengan kondisi kita beberapa puluh tahun yang lalu ini kan berbeda. Pancasila itu dulu merupakan mata kuliah yang sangat mendasar, bahkan pelajaran yang mendasar juga, ya, Pak, untuk Pancasila itu, bahkan itu ada penataran P4 dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya Pak, pengaruh Pancasila terhadap kehidupan masyarakat atau khususnya generasi milenial ini seperti apa, Pak? Monggo diberikan pejangannya. Ya, sebetulnya kan Pancasila itu fundamental norm, atau norma dasar negara. Dan cita-cita Bung Karno pada waktu itu memang menjadikan dasar negara. Dasar negara. Nah, kemudian kenapa Bung Karno kok memilih Pancasila? Itu bisa kita lihat dari 3 sisi, baik itu secara sisi etimologis, kemudian historis, dan terminologis. Nah, dari sisi etimologis itu kan dari bahasa Sanskerta. Nah, yang artinya adalah 5 dasar. 5 dasar. Ya, 5 peraturan tingkah laku yang baik. Jadi sebetulnya dari ini sudah kelihatan bahwa memang Pancasila itu kan untuk moral, moral bangsa dan negara. Kemudian secara historis itu juga berarti 5 aturan kesusilaan yang harus ditaati dan dikerjakan oleh pengikutnya atau pemeluknya. 5 moral principle gitu. 5 moral principle. Nah, di situ juga ada 5 moral yang harus dilakukan oleh pengikutnya pada dia itu kalau historis itu dari agama Buddha. Kemudian yang terakhir dari sisi terminologis itu adalah 5 dasar mendirikan negara. Nah, kemudian akhirnya itulah yang didengungkan oleh Bung Karno menjadi fundamental norm. Atau ada bahasa lain itu kalau di beberapa negara itu adalah filosofi grounds lah. Filosofi grounds lah. Atau filsafat. Oke, jadi maknanya sangat dalam sekali, Pak, ya. Ya. Jadi padahal Bung Karno ini insinyur, Pak, ya. Ini bukan sejarawan, bukan sarjana hukum, tapi mampu merumuskan begitu luar biasa terkait dengan Pancasila yang memiliki beberapa aspek, baik historical, baik etimologis, dan filosofis yang sangat mendalam bagi bangsa Indonesia. Nah, kalau soal pendidikan Pancasilanya, Pak, kalau jenengan memandang hari ini posisinya, apakah cukup, Pak, yang diberikan kepada siswa atau mahasiswa, Pak, tentang Pancasila? Ya, jadi sebetulnya begini, kalau saya pribadi itu kadang kita itu orang bangsa itu berlebihan. Ya, berlebihan. Contoh ya, pada waktu saya dan Mas Tolib mungkin pernah ikut penataran P4, jadi mahasiswa baru itu pertama kali itu ikut P4, ikut penataran. Bayangkan ikut penataran selama 1 minggu. Nah, kemudian isinya hal-hal yang memang selalu terkait dengan Pancasila. Bahkan ditambahi butir-butir Pancasila. 5 sila aja kadang pada nggak hafal. Ditambah dengan butir Pancasila. 36 lebih butir Pancasila. Nah, itu yang kayak kadang saya pada waktu saya memberikan penataran, kebetulan saya juga penatar pada waktu itu karena harus ikut pola 120 jam itu sebagai penatar. Itu kadang saya juga tidak menyinggung secara detail bahwa ada 36 dan sebagainya. Kadang kita 5 sila aja, kadang mereka tidak hafal. Hafal aja. Keempat itu, Pak. Bulat 3 ya.
Nah, kemudian yang kedua, sebetulnya kan kalau tadi saya kaitkan dengan moral dari apa etimologis, kemudian dari historis itu kan lebih banyak kepada moral. Nah, moral itu kan harus ada panutan dan teladan. Okay, nah kalau panutan dan teladan kita dalam bernegara itu kan pimpinan atau pemimpin negara atau pejabat-pejabat publik yang ada di pemerintahan. Nah, kalau kemudian rakyat sebagai yang dipimpin itu kan mesti akan melihat pimpinannya. Nah, itu yang kemudian memang kadang akhirnya menjadi percuma pendidikan Pancasila itu kalau tidak ada contoh konkret yang baik. Gitu. Jadi awalnya itu memang saya masih ingat dulu Pak, zaman SMP, SMA itu ada penataran P4 ya. Yang memang betul 1 minggu wawasan Wiyata Mandala, kemudian apa dulu lupa saya. Wawasan Nusantara dan lain dan sebagainya itu memang kita diberikan informasi yang sangat meluber, yang sangat banyak sekali tentang Pancasila yang awalnya kita hanya 5 sila dasar Pancasila, ternyata itu kalau dikembangkan jadi beraneka ragam dan itu memang bertujuannya sangat bagus Pak ya, bahwa kita akan menjadi masyarakat yang memiliki moral yang bagus, kemudian ketahanan dan kecintaan terhadap nasionalisme yang tinggi, bela negara dan lain sebagainya. Tapi kemudian ini dihapus Pak ya, penataran P4. Iya, penataran P4-nya dihapus. Dihapus pasca Soeharto jatuh. Iya, ada reformasi. Reformasi dianggapnya bahwa itu berlebihan. Ada yang bilang cuci otak juga kalau dulu tentang Pancasila, padahal itu sebetulnya bekal yang sangat luar biasa bagi benteng moral. Nah, hari ini itu dikurangi Pak ya tentang muatan itu, tapi efeknya jadinya kita sekarang jadi melihat Pak bahwa terkadang soal perilaku. Nah, itu kan berkurang juga. Pak Yudi juga merasakan mahasiswa generasi dulu dengan sekarang kan berbeda. Nah, kalau menurut jenengan kira-kira apakah pendidikan Pancasila yang diberikan kepada siswa SMP, SMA dan perguruan tinggi ini perlu ditambah lagi atau perlu model metode yang kira-kira? Kalau kan begini, kalau di perguruan tinggi ya, itu kan kita habis penataran P4, misalnya saya masuk mahasiswa baru kan penataran P4. Habis penataran P4 semester 1 ada pendidikan Pancasila. Nah, kemudian ada pendidikan kewarganegaraan. Nah, saya pernah usul pada waktu itu. Nah, karena kebetulan kan secara konstitusional memang di Undang-Undang Pendidikan Nasional ada. Nah, tetapi mestinya penyebarannya itu misalnya kalau pendidikan Pancasila diadopsi di semester awal, kewarganegaraan di semester akhir. Ya, sehingga begitu masuk jadi mahasiswa ada wawasan Pancasila, kemudian waktu pulang nanti ada wawasan kewarganegaraan di dalam juga ada Pancasila. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yang saya tegaskan lagi, nah kalau kemudian itu hanya sekedar menyampaikan perkuliahan, kemudian tidak ada realisasi, tidak ada penonton dan oleh karena itu pada waktu saya ngajar kewarganegaraan atau Pancasila ada diskusi, ada mungkin studi lapang. Nah, itu memang harus ada variasi memang, ada variasi. Kalau hanya monoton di kelas, apalagi itu kelasnya biasanya kelas kolosal. Nah, ini kan saya dengar juga 100 mahasiswa lebih, satu dosen ya tidak efektif ya Pak ya. Hanya sekedar menjalankan kewajiban saja, tapi tidak ada efek apa-apa terhadap Pancasila. Padahal kita tahu bahwa ya dasar negara itu sangat kental, kita harus merasuk di semua lini Pak ya. Jadi misalnya kita tahu ada sistem pemerintahan kita demokrasi yang juga berbeda dengan demokrasi yang di barat. Kemudian sistem ekonomi juga berbeda. Bahkan di bidang hukum pidana sistem penuntutan pun akan bergeser menjadi penuntutan Pancasila dan sebagainya. Ya, itu menunjukkan bahwa Pancasila ini harus ada di setiap ini. Tapi kalau hanya sekedar diajarkan saja tanpa ada proses tauladan yang baik akan percuma. Zaman dulu saya masih ingat juga Pak Yudi bahwa Pancasila atau PPKN, PMP dulu Pak ya. Pendidikan moral Pancasila itu pelajaran yang paling digemari oleh sekolah. Karena jawabannya yang paling panjang itu yang paling benar gitu ya. Dan itu paling gampang, pokoknya yang baik-baik saja itu yang pasti benar jawabannya. Tapi menghayati dan mengamalkan itu yang sulit Pak. Nah, apalagi sekarang dikurangi muatannya Pak. Sudah dikurangi muatannya, apalagi contohnya juga kurang terlalu maksimal. Terus apa yang bisa diharapkan dari generasi-generasi muda ini? Kita banyak lihat bahwa sekarang generasi kita agak ini Pak ya, agak sangat susah kita mendeskripsikan. Pokoknya apa yang dilihat sering dan itu banyak pengikutnya itu akan ditiru. Belum tentu itu baik Pak. Betul. Nah, ini yang jadi permasalahan juga. Nah, kalau di harapan hari ini Pancasila itu selain sebagai lambang negara, selain dihafalkan, selain juga diamalkan, kira-kira kalau menurut Pak Yudi yang harus dilakukan oleh pemerintah atau pendidikan kita terhadap Pancasila ini seperti apa Pak untuk kita? Ya, kalau saya
kembali ke keinginannya Bung Karno bahwa itu dasar negara, stat fundamental norm, ya sudah jadi dasar negara saja. Jadi dalam kita bernegara, bagaimana kita Pancasila sebagai dasar negara. Memang kadang saya tidak sepakat kalau kemudian ada hubungan industrial Pancasila. Ya, kemudian tadi Mas Tolib mengatakan pidana Pancasila dan lain-lain sebagainya dengan Pancasila itu kan menurut saya terlalu remeh nama Pancasila itu. Tapi kalau hanya merupakan sebagai stat fundamental norm, norma dasar negara, ya sudah itu semua dalam kehidupan bernegara di Indonesia harus Pancasila. Jadi sederhananya kan ini konstitusi Pak, undang-undang dasar. Pancasila ini di atasnya lagi atau yang mendasari secara konstitusi? Secara yuridis konstitusional kan di sila keempat di alinea keempat pembukaan ya. Jadi pembukaan, kemudian ada batang tubuh atau konstitusi kita, kemudian di bawahnya ada undang-undang dan sebagainya gitu ya. Sehingga ke Pancasila. Intinya ke Pancasila bahwa inti semuanya ini mengarahnya pada konstitusi memang, tapi konstitusi kan berlandaskan pada stat fundamental norm tadi Pak, ya, norma dasar yang disebut dengan Pancasila tadi itu. Memang sekarang ya kondisinya agak susah Pak. Kita di sekolah pun kita tahu untuk mengajarkan pekerti atau budi pekerti pada mahasiswa, pada siswa ini kan dulu hanya berbekal pada Pancasila, pada PMP Pak. Kalau sekarang kan sudah PPKN ini kan sangat pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Moralnya sudah tidak ada Pak. Nah, kalau saran konkret dari Pak Yudi, pagi kemarin Menteri menyatakan, saya nggak ngerti apakah keliru atau gimana, PMP enggak, PPKN Pancasila nggak masuk dalam kurikulum pendidikan tinggi atau gimana itu Pak? Itu kalau di undang-undangnya masih dipisah malahan. Pancasila sendiri, kewarganegaraan sendiri. Nah, beberapa perguruan tinggi digabung. Jadi karena apa? Karena di SMA itu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, di perguruan tinggi undang-undang Sisdiknas itu dan undang-undang pendidikan tinggi memang masih mencantumkan Pancasila sendiri, kewarganegaraan sendiri. Kemudian SK Dirjen Dikti yang terbaru yang 2020 itu juga masih menempatkan Pancasila sendiri, kewarganegaraan sendiri, kemudian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Tapi kemarin isu yang beredar bahwa Pancasila itu tidak ada dalam kurikulum itu gimana Pak? Kalau saya belum dengar itu. Apa kewarganegaraannya atau Pancasilanya itu saya? Ya karena banyak yang digabung. Jadi satu gitu ya. Jadi praktek beberapa perguruan tinggi digabung. Padahal berbeda Pak. Beda makna. Apalagi kalau usulan saya tadi Pancasila di awal atau kewarganegaraan di akhir atau di balik itu kan menjadi berbeda. Yang sekarang malah digabung, malah ada isu mau dihilangkan dan lain sebagainya, ini malah jadi pusing kita. Jadi apa kemudian benteng moral terakhir kita kalau ternyata Pancasila ini dihapuskan dari kurikulum pendidikan tinggi. Nah, Pak Yudi, mungkin yang mau disampaikan ke teman-teman sekalian terkait dengan betapa pentingnya Pancasila itu, Pak Yudi, kepada kawan-kawan sekalian ini. Ya, Pancasila merupakan stat fundamental norm, norma dasar negara dalam bernegara. Jadi ditekankan hanya untuk bernegara, bukan untuk yang lain. Kemudian yang kedua, kan dalam praktek ketatanegaraan kita sekarang ini banyak muncul hedonisme, lifestyle. Nah, itu lepas dari nilai-nilai Pancasila sebetulnya. Nah, itu yang mestinya kita harus kembali ke Pancasila. Walaupun memang terkadang kita terlalu lebay mengatakan sedikit Pancasila. Tetapi ternyata prakteknya tidak. Seperti demokrasi Pancasila misalnya. Kalau demokrasi Pancasila itu yang menang ya sudah menang, yang kalah ya kalah, itu kan berarti keadilan. Dan kemudian kemanusiaan, kan kalau kalah ya sudah, nggak usah bakar-bakar ban, gitu. Nah, kalau kemudian ketuhanan yang maha esa, demokrasi Pancasila ya nggak ada suap-suapan, gitu, nggak ada money-politik, kan mestinya begitu. Gitu. Termasuk yang paling penting sekarang toleransi itu Pak. Nah, jadi hari ini kita sangat susah sekali untuk menemukan toleransi kawan-kawan sekalian. Kalau dulu itu zaman saya masih sekolah itu Pak Yudi, toleransi itu kan menjadi utama. Jadi kayak di pelajaran PPKN, Pancasila itu toleransi menjadi hal yang sangat digaungkan. Kenapa? Karena kita terdiri dari beragam suku dan bahasa, agama juga, sehingga kalau toleransi ini nggak dimunculkan akan sulit. Dan sekarang hari ini kan susah. Dikit-dikit kita anti toleran, dikit-dikit kita tidak toleran. Bahkan yang mayoritas terkadang dianggap menekan yang minoritas. Yang minoritas minta diutamakan daripada yang mayoritas. Nah, ini sebetulnya kan takutnya satu Pak Yudi, ya, toleransi, dan itu berasal dari Pancasila dan pendidikan moral. Nah, ini sangat penting sekali teman-teman sekalian, bahwa memperingati hari Pancasila, hari lahirnya Pancasila ini, mari sebetulnya kita, Pak Yudi menyampaikan Pancasila ini dasar negara, dikembalikan menjadi dasar negara saja, walaupun ya semuanya memang bermuara dari sini Pak, bersumber dari sini, tapi tidak lantas kemudian sedikit-sedikit semua jadi Pancasila yang jadi kehilangan makna dan
jadi receh Pak ya bentuknya kalau sedikit-sedikit di Pancasila. Terlebih yang kemarin Indonesia kan gitu Pak, nggak hafal Pancasila dijadikan duta Pancasila. Padahal ya harusnya itu. Nah itulah, itu kan praktek juga yang menunjukkan kepada kita. Lah gitu jadi duta. Nah kita yang hafal Pancasila, yang pengajar Pancasila, jadi apa? Itu yang jadi susah kan seperti itu. Nilai keadilan ini Pak ya. Nah, nilai keadilan ini juga menjadi permasalahan bersama bahwa negara ini dibangun dengan sangat luar biasa, Pak Yudi. Memiliki 5 dasar yang PBB pun saat pidatonya Bung Karno juga sangat apresiasi bahwa Indonesia negara muda memiliki konsep yang sangat luar biasa. Dan Bung Karno bukan filsuf, Bung Karno bukan ahli hukum, beliau adalah insinyur, tapi bisa merumuskan begitu luar biasa seperti itu. Jadi selamat Hari Pancasila kawan-kawan sekalian, semoga dengan memperingati Hari Pancasila ini kita bisa kembali menumbuhkan nilai-nilai Pancasila di sekitar kita dengan lebih baik lagi. Baik teman-teman sekalian, walaupun singkat tapi banyak sekali yang kita bahas Pak Yudi terkait dengan Pancasila tadi. Semoga bermanfaat buat kita semuanya teman-teman sekalian. Mungkin ada closing statement Pak Yudi? Ya cukup, dan seperti saya pernah mengikuti di BPIP ya, BPIP apa itu launching tentang Pancasila, pada itu salam Pancasila. Salam Pancasila. Sampai jumpa kawan-kawan sekalian, tetap sehat selalu. Nanti kita bertemu di TE Edu. Salam sehat, saya Effendi. Sampai jumpa.